Berarti kan berapa? 1 juta. Hah? Tahun berapa? 20 ya? Beli 40 dijual murah. Ini udah untung 20 juta. 20 juta. Tapi 80 juta keuntungan. Ini juga sama. Makanan kucing. Ya, pasir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Ketua DPRD Kota Waringin Timur, teman sohib kami, sering diskusi. Kemudian yang terhormat dan saya banggakan Kepala BNNK Kota Waringin Timur. Izin rekan-rekan media, ini Pak Ketua, hari ini kami melaksanakan rilis terkait dengan kegiatan penangkapan dan pengungkapan perkara narkotika yang terjadi di wilayah Kotim dan sekitarnya, termasuk Seruyan kalau minggir-minggir Seruyan. Jadi kami sudah melaksanakan penyelidikan terkait adanya dugaan dan maraknya peredaran gelap narkotika di Kotim, sesuai dengan informasi juga yang disampaikan langsung Pak Ketua ya Pak. Jadi tim kami sudah sejak berapa hari yang lalu sudah di Kotim. Kemudian kita melaksanakan kegiatan RPE atau penangkapan itu dilaksanakan kemarin pada tanggal 7 Oktober 2025 sekitar jam habis maghrib setelah ini, habis ini. Yaitu setelah kami melaksanakan penyelidikan dan secara IT terhadap tersangka yang diduga pengedar yang berada di Kotim, kita analisa sedang memasuki daerah Kotim dari Kalbar, yang kita indikasikan bahwa yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu masuk ke Kotim untuk diedarkan. Setelah kita analisa, kemudian kita berangkat menuju wilayah Sebabi dan beberapa titik yang kami sudah tentukan untuk melakukan pencegahan. Alhasil, alhamdulillah kami berhasil mengamankan tersangka JF dan istrinya yang berada di Indomaret wilayah Sebabi. Kemudian setelah kami interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa barang tidak ada pada dirinya. Barang dibawa oleh mobil satunya yang berwarna merah. Sehingga kami selanjutnya melakukan pencarian mobil yang bersangkutan yang terindikasi masuk ke wilayah PT Agro Indomas. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kita yang berada di PT Agro, security bergabung dengan kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang lainnya yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Setelah kami interogasi, yang ketiga ini mengatakan bahwa narkotika jenis sabu itu dibuang pada saat masuk PT Agro. Sehingga kami melakukan pencarian lagi kembali di areal perkebunan. Alhamdulillah berkat bantuan dari rekan-rekan security dan aparat yang berdinas di sana, kita berhasil menemukan 4 on
narkotika jenis sabu. Ini adalah foto yang kita sudah buka, tetapi nanti mungkin rekan-rekan akan disampaikan foto pada saat dilakukan pengambilan di TKP. Isinya ini adalah 4 on tambah 60 inek. Nah, kemudian yang bersangkutan malam itu kita amankan di BNNK Kotim yang sudah operasional di bawah kepala BNNK-nya. Kemudian dari hasil pengembangan kita dapatkan informasi bahwa selain barang yang 4 on, malam sebelumnya ataupun 2-3 hari sebelumnya ada barang masuk dari Kalbar juga dibawa oleh saudaranya yang lain yang berprofesi sama seberat 1 kilogram yang diduga dibawa oleh tersangka SP yang beralamat di Jalan Wengga dan Samuda. Kemudian pada pagi hari tadi tanggal 8 Oktober kami melakukan kembali penangkapan terhadap berapa orang di satu keluarga, mengamankan dan berhasil menemukan tersangka di Samuda, SP Samuda. Jadi kami melakukan penangkapan di Samuda di depan es buah yang mungkin ada dari masyarakat yang beredar, ada penangkapan di jalan, nanti rekan-rekan pasti itu BNN yang melakukan penangkapan karena kami sempat membuat tembakan karena yang bersangkutan dalam mobil. Setelah kami lakukan pengembangan kembali, kami membawa SP ke rumahnya di Samuda Besar dan berhasil mendapatkan barang yang bersangkutan tersangka mengakui bahwa sesuai dengan hasil percakapan WA dan dengan bosnya benar bahwa ada 1 kilo yang diterimanya pada Kamis malam tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Adapun barang itu sisa yang ini, yang lainnya sudah habis terjual. Jadi pemasaran 1 kilo hanya dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Itu perputarannya. Ini menjadi perhatian kita, Pak Ketua, Pak Kepala BNK, bahwa di Kotim dan seputarnya marak peredaran gelap narkotika yang merusak generasi muda. Ini menjadi perhatian kita semuanya, menjadi PR kita semuanya untuk bagaimana mengungkap peredaran ini untuk menyelamatkan generasi muda. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 114 ayat 2, ini ayat 2 juga, dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sisa ini 5 gram ya, di atas. Masih di atas 5 gram. Masih di atas 5 gram, masih ayat 2. Yang barang yang 1 kilo itu diedarkan di wilayah Samuda aja atau ada tempat lain, Pak? Adapun sesuai dengan hasil interogasi dan penelusuran secara IT terkait dengan CDR-nya yang kita cek di HP-nya, penyalurannya itu memang kebanyakan ada yang di samping wilayah Kotim dan juga ada yang menyerempet keluar ke daerah Katingan. Penyebarannya itu di area mulai dari Kota Besi sampai ke Pembuang Hulu ada, merepet lagi ke Takaras ada, sampai Katingan, masuk daerah Gunung Mas, sehingga 1 kilo itu dalam tempo kurang dari 1 minggu sudah habis. Itu baru 1 bandar, belum yang lolos. Pak izin Pak, ini kan ada 8 orang tersangka.
Ini apakah statusnya keluarga atau bagaimana? 4 orang diantaranya adalah masih keluarga, yang 3 adalah bukan. Ini ada suami istri nggak? Ada suami istri. Berapa orang? Suami istri 2 pasangan. Suami istri ini sudah lama jadi pengedar. Ya. Sudah lama jadi pengedar Pak yang suami istri. Sesuai dengan TO kami sudah lumayan. Dalam peredarannya sekitar menjadi target saya itu sekitar 4-5 bulan. Karena tersangka yang sudah kami proses itu barangnya juga berasal dari yang bersangkutan. Dan saya juga kemarin sudah koordinasikan dengan Pak Ketua DPR ya. Pak, 8 orang ini satu jaringan semuanya atau gimana? Sementara kami telusuri secara IT, karena kalau dari jenis barangnya, saya lihat nih bentuknya sama nih, ini sama, berarti satu bandar. Nanti kami ungkap lagi jaringannya supaya kami koordinasikan juga dengan BNNP Kalimantan Barat terkait dengan bos yang di sana. Karena kayaknya satu bos nih, barangnya sama, jenisnya sama. Pak, kalau untuk modus penyelundupannya masuk ke Kota Waringin Timur seperti apa, Pak? Untuk yang dilakukan, yang bersangkutan kedua orang masing-masing tersangka yang memasukkan itu dengan menggunakan kendaraan mobil. Tersangka satunya diantar oleh kudanya kurir dari Kalbar dan diterima di Sampit. Yang tersangka satunya lagi memang membawa dari Kalbar ke Kotim dengan kendaraan roda 4 melalui jalur-jalur yang kami masih lakukan penelusuran. Yang pasti jalur-jalur tikus. Ada lagi? Ini akan dikembangkan ke jaringan di atasnya atau gimana? Insya Allah kami berkomitmen untuk tidak berhenti dari sini. Kami akan mengungkap jaringannya ke atas, dan kalau misalnya kami terkendala wilayah, kami akan tetap berkoordinasi dengan BNNP ataupun Polda di Kalimantan Barat. Pak Izin, berarti untuk dari 8 pelaku ataupun tersangka ini semuanya itu statusnya pengedar, bukan bandar gitu lah, atau bagaimana? Mohon izin untuk statusnya itu kita tidak dalam persoalan hukum tidak melihat dari apakah itu bandar dan tidak, tetapi hanya dari pasal yang diterapkan. Pasalnya 114 ya berarti pengedar. Pasal 112 berarti dia memiliki. 127 itu adalah pemakai. Mau dia bandar besar, mau dia bandar kecil, kalau dia kena 114 ya tetap pengedar dan bandar. Ya. Oke. Pak, total tangkapan ini 4 ons ya Pak ya? Ya. 4 ons ini apakah setelah ini langsung dimusnahkan atau gimana Pak? Setelah ini kita melaksanakan dulu uji laboratorium. Habis itu kita menunggu penetapan pemusnahan dari pengadilan dan kejaksaan. Sehingga baru setelah ada penetapan baru bisa kita musnahkan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak dari luar, baik itu dari Polda ataupun dari anggota dewan atau kejaksaan, Balai POM, secara terbuka akan kita laksanakan pemusnahan. Alhamdulillah pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, sehingga kita melaksanakan penangkapan sesuai dengan prosedur dan masih utuh. Yang di Samudra itu ada 1 kali tembakan, itu gimana Pak? 1 kali tembakan itu tembakan peringatan ke atas supaya tidak melakukan perlawanan.